pakai. Alhamdulillah. Ustazah, aku tuh belum hafal surat itu. Gak apa-apa, mulutnya dibuka aja, ikut-ikutan aja. Lama-lama nanti bisa hafal. Timbang kalian ketika temannya yang lain lagi hafalan, kalian malah mainan kuku lah, mainan tiker lah, mainan benang baju lah, malah nggak bermanfaat nih itu tuh. Iya, udah sekarang Ustazah Nida mau ngomong ya. Kemarin Ustazah Nida sudah mengajarkan kepada kalian tentang iman kepada Allah, bahwa iman kepada Allah termasuk dalam rukun Islam yang yang pertama. Sebutkan rukun iman yang bukan rukunnya. Iman itu ada 6 perkara. Pertama, mengimankan pada Allah yang kuasa. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab-kitab. Keempat, para rasul. Kelima, hari kiamat. Keenam, mengimankan takdir baik dan buruk itu semua dari Allah. Oke, jadi Allah itu ada berapa? Satu. Nama Allah ada berapa? 99. Di antaranya adalah hampir 100. Di antaranya adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah akan memberikan semua makhluknya berupa rezeki sama semua. Mau dia kafir, mau dia iman, semuanya dikasih Allah. Tapi Allah itu juga Ar-Rahim, Maha Penyayang. Gak semuanya Allah sayang. Allah hanya sayang kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau dia nggak iman, kalau dia nggak takwa, kira-kira bakal disayang Allah nggak? Orang yang nggak disayang Allah, kira-kira tempatnya di mana ya? Di neraka. Ada nggak di sini yang pengen masuk neraka? Ada nggak? Kalau nggak ada yang mau masuk neraka, maka ketika belajar itu boleh nggak main-main? Boleh nggak sambil ngobrol? Boleh nggak dengerin ustadzanya? Nggak boleh. Boleh nggak sih main sendiri? Boleh nggak sih ngomong sendiri? Boleh nggak sih ngajak teman ngomong? Nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh sih Ustazah? Karena nanti kalau Ustazah Nida ngomong, kalian juga ngomong, akhirnya telinga kalian tuh nggak dengerin apa yang Ustazah sampaikan. Karena apa? Karena nggak fokus. Orang kalau dia udah nggak belajar agamanya, besok ketika udah besar dia nggak tahu agamanya, nggak tahu aturan-aturan dalam agamanya, maka dia akan hidup sebagai orang yang nggak punya aturan, karena nggak pernah belajar aturan Allah. Jadi dia itu asal hidup, sama dengan sapi, asal hidup aja. Kalau udahnya mau mati ya mati aja gitu ya. Nah, kita sudah belajar tentang keimanan pada Allah. Maka yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat Allah itu ada banyak. Di surga sana itu ada salah satu surga itu yang namanya tuh Baitul Makmur. Itu Baitul Makmur itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Malaikatnya masuk, beda malaikat. Terus yang keluar, dia keluar masuk lagi 70.000 lagi tuh beda lagi. Jadi setiap hari 70.000 malaikat tuh masuk bergantian, gak pernah ada yang malaikat masuknya 2 kali. Gak ada, semua cuma sekali masuk. Bayangin berapa banyak malaikatnya tuh. Dari zaman surga diciptakan sampai hari ini, coba berhari-hari tuh gitu terus. Nah, tapi yang perlu kita imani, malaikat itu hanya ada 10 malaikat Allah. Jibril pembawa wahyu, Mikail pembagi rizki, Israfil peniup sangkakala, Israel pencabut nyawa,
malaikat Allah. Jadi malaikat Allah yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya apa? Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Wahyu itu firman Allah. Jadi Allah berkata untuk disampaikan kepada nabinya, maka disampaikan lewat malaikat Jibril. Allah ngasih tahu ke Jibril, terus Jibril ngomongnya ke ke nabi. Nona dua. Ke Nabi Muhammad lah. Nah, setelah ada malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril itu juga yang mengajak Nabi Muhammad naik ke ke langit ke-7, ya. Nah, kemudian yang kedua ada malaikat Malik. Malaikat Malik itu adalah malaikat yang mengatur rezeki. Jadi makan kita, minum kita, jajan kita, baju kita, rumah kita, apa kita itu semua yang membagikannya itu adalah malaikat Malik. Hah? Mikail bener ya. Keliru Ustazah Nidaya, maaf ya. Malaikat Mikail yang membagi rezeki. Terus kemudian apa lagi? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah malaikat yang akan berperan pada saat kiamat. Jadi tanda kiamat nanti akan ada terdengar bunyi trompet yang sangat besar, bunyi suara besar banget. Sekali dibunyikan, dunia ini jadi hancur. Yang niup siapa? Malaikat Israfil. Ada lagi namanya malaikat Israel. Israel itu adalah malaikat pencabut nyawa. Jadi nyawa kita itu nanti ditariknya dari atas ini. Ditarik. Tapi nanti kalau orangnya nggak Islam, ditariknya kasar. Kalau orangnya mukmin ditariknya lembut. Tapi selembut-lembutnya nyawa dicabut itu tetap menyakitkan. Ditariknya apa? Nyawa. rasanya kayak tulangnya apa ya? Iya. Kemudian setelah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ada malaikat Mungkar Nakir. Nah, ini yang akan kalian temui pertama kali ketika kalian mati. Kalau manusia itu mati, kemudian dimandikan, dikafani, diantar ke kubur, dimasukkan ke dalam kubur. Ketika orang-orang sudah pulang semuanya, tinggallah itu mayat sendirian di dalamnya, akan datang dua malaikat, yaitu Dan Atid. bukan, Mungkar dan Nakir. Mereka berdua ini akan bertanya kepada manusia yang dikubur itu, mayatnya itu tadi. Sebelum mereka berdua datang, itu tanahnya nanti akan disempitkan. Ruang kuburnya itu akan diperes. Dari samping kiri kanan, dari atas bawah dikempesin, dari depan belakang juga dikempesin. Semuanya akan kena kayak gitu. Oh enggak, kalau orang beriman kan enggak. Orang beriman itu kan nanti tidak sampai kepencet. Mereka kembar kok. Enggak kembar. Memang tugasnya itu. Nanti dua malaikat itu akan nanya kepada kalian. Siapa Robmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa kitabmu? Quran. Apa agamamu? Islam. Gampang ya jawabnya ya. Tapi kelak kalau di dalam kubur itu nggak akan mudah mengucapkannya. Kenapa? Orang yang tidak pernah sholat di dunia waktu dia hidup, ketika ditanya siapa Tuhanmu atau siapa Robmu atau siapa nabimu, dia bakalan bingung. Karena apa? Nggak pernah ngucap. Kalau sholat itu kan kita setiap saat Allahu Akbar, Bismillah, kemudian asyhadu Allah. Tiap hari kita baca itu tiap saat. Kalau orang nggak sholat nggak akan baca. Orang kalau nggak sholat dia nggak akan tahu dia punya nabinya tuh siapa. Orang kalau nggak sholat, kenapa kok dia nggak bisa jawab Ustazah? Karena udah kaget duluan, shock duluan. Kan dia masuk dalam kubur nih, dimasukin toh. Cabut ingatannya. Kemudian kan dipencet tuh. Kan badannya remuk redam itu tuh. Jadi dia shock. Keping-keping.
akhirnya dia nggak sadar, dia nggak bisa mengucapkan, saking shocknya, terus dia kelihatan dua malaikat, kaget dong dia. Lah misalnya kalian tuh dimasukin dalam kamar gelap gulita. Gulita, nak. Gulita itu artinya saking gelapnya, nggak kelihatan apa-apa. Tiba-tiba saat kalian di dalam kamar gelap itu ada dua orang yang datang, kalian nggak kenal. Kira-kira kalian akan senang bertemu dengan dia atau ketakutan? Nah kan? Makanya itu orang yang di dalam kubur juga gitu, didatangi dua malaikat, walaupun nggak kaget dianya. Kisopo? Aku kaget terus lari. Iya. Lari selamatin diri. Nah, kalau di dalam kamar kita masih bisa melarikan diri lah. Kalau di dalam kubur, gimana caranya lari? Nggak bisa, makanya. Jadi sebenarnya orang yang nggak sholat itu beruntung apa enggak sih? Enggak, ya. Beruntung yang beriman. Nah, tadi sudah ada Mungkar dan Nakir, kemudian ada Rokib dan Atid. Nah ini nih, Rokib dan Atid nih ngikutin kalian tiap hari ini. Maksudnya Ada di kayak samping kiri kanannya L, samping kiri kanannya Hawa, samping kiri kanannya Alesa, samping kiri kanannya Orlin. Tuh Nagara tuh di samping kiri kanannya tuh ada malaikat tuh yang siap mencatat. Oh iki Desta Ustazah Nida ngajar kok yo malah dolan dewek dicatet. Oh Desta iki dikon buka mulut baca huruf yang bener malah dolanan wae. Kuwi iki dicatat itu. Iya. Ini aku kok nggak lihat Rokib, kan bener. Kak aku nggak lihat Rokib dan Atid. Rokib dan Atid itu termasuk makhluk gaib. Makhluk yang memang tidak bisa dilihat. Bukan tembus pandang, enggak bisa dilihat oleh mata kita. Mata manusia ini punya batas pandang. Ya, batas pandang tuh apa Ustazah? Contohnya gini. Seperti ini ya. Ini Ustazah Nida nih. Lihat ya. Nek Ustazah Nida gini kalian masih bisa lihat nggak wajahnya Ustazah? Itu namanya batas pandang. Ditutup dikit aja udah nggak bisa. Tapi yang kalau yang bisa lihat setan, Yang bisa lihat setan siapa? Alah, Indigo itu adalah anaknya Indomie. Yes. Mereka yang mengaku-ngaku Indigo bisa ngeliatin setan, itu artinya dia sudah apa? Bersekutu dengan setan. Wong, iya, ngapain mau-maunya bersahabat dan bisa melihat setan tuh ngapain? Apa untungnya coba? Nggak ada untungnya. Setan itu nanti kalau kita mau mencapai ajal kita ya, mau mati ya, setan itu dia akan berkamuflase. Dia akan merubah dirinya. Kita baru bisa lihat di situ tuh. Orang-orang biasa yang kayak kita ini baru bisa ngelihat pada saat kita mau meninggal. Itu setan itu dia akan merubah dirinya menjadi orang-orang yang disayang. Yang kita sayang, bisa jadi ibu kita yang udah meninggal, bapak kita yang udah meninggal. Untuk apa? Dia nggoda. Jangan mau mengucapkan la ilaha illallah gitu. ayahnya temanku meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah. Udah ya, itu malaikat Rokib dan Ridwan sama ya, malaikat Rokib dan Atid. Selanjutnya ada namanya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu adalah malaikat penjaga surga. Guanteng. Dan yang terakhir ada malaikat Malik, penjaga di neraka. Siapa yang mau ketemuan sama malaikat Malik? Gimana caranya ketemu malaikat Malik? Mati. Ya, mati. Terus apa lagi? Gak sholat, gak ngaji, Gak zikir. gak zikir, gak hafalan. Apa lagi? Tidak mendengarkan. Gak mendengarkan. Salah. Tahu nggak ada lagi yang untuk perempuan? Tidak menutup aurat. Perempuan dewasa, khususnya yang udah dewasa ya. Perempuan dewasa yang tidak menutup auratnya, yang terlihat oleh orang yang bukan mahramnya,
kelak di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kepalanya disirami oleh timah panas. Kecil. Kalau anak kecil baru latihan aja. Tidak. Nah, Tapi kalau di rumah nggak pakai jilbab. kalau di dalam rumah nggak apa-apa, jangan keluar rumah karena keluar rumah kan ada orang lain, Lewat-lewat. ada orang yang lewat-lewat. Kalau di dalam rumah, misalnya di dalam rumah nih, tapi ada tamu yang datang, nah itu harus tetap pakai jilbab. Tapi kalau nggak ada tamu, Kalau nggak ada tamu ya biasa aja, nggak usah pakai jilbab nggak apa-apa. Ini Itu khusus untuk orang perempuan dewasa ya, yang sudah dewasa. Tapi kalau untuk yang anak-anak kecil begini, kalian latihan aja pakai jilbab biar apa, terbiasa. Jadi nanti kalau suatu ketika kok pakai bajunya nggak sesuai syariat, kalian udah risih duluan, gitu. Pembiasaan itu dilakukan agar kalian merasa risih ketika tidak melakukannya. Artinya ketika nggak pakai jilbab jadinya risih, gitu. Aku kan masih kecil, iya masih kecil, nggak apa-apa pakai jilbab, ya. tidak. Ingat ya, datang ke Albiru ini, pakai jilbab tapi terus celananya yang celana ketat itu nggak boleh loh, ya. Pakai celana apa Kai? Legging nggak boleh, ya. legging tuh yang kayak gimana? Yang celana ketat itu loh. Nggak boleh kayak celana Blackpink itu. Nah, apalagi celana Blackpink cuman pakai kolor doang, wih, wah. Lagian kamu emang tahu Blackpink apa? Blackpink loh, jadi lo yang sari itu tapi aku nggak pernah lihat. Hanya kok tahu kalau itu saru. Temennya itu yang ngajarin. Aurat. Ah iya, ngapain kita ngeliatin orang yang menampakkan aurat? Temanku yang di sekolah nggak aurat tahu. Nah iya, lihat ya. Ah, ya kan? Temanku yang ngasih tahu di sekolah. Gak usah ya. Siapa? Yang namanya Blackpink itu gak usah dilihat, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu perempuan-perempuan yang pamer aurat semuanya tuh. Suaranya katanya orang suaranya bagus, gak juga. Itu karena mainan apa autotune itu loh, autotune. Nah, makanya jadi bagus. Wes lah, orang sang ngeliatin itu. Kalau kalian lihat ya, itu kan dia pamer aurat kan. Terus kalian ngeliatin kan. Nah, mata kalian besok piye? Dicolok. Jadi ingat ya, anak muslim tidak harus melihat aurat orang karena ada hadisnya. Inna an-nura auratina. Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Oke, itu saja untuk